Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya, Januari Pratama Nuratri Trisnaningtyas, dosen Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial, Budaya, dan Politik, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur. Saat ini, saya dalam proses mengikuti sertifikasi dosen gelombang 1 yang diselenggarakan oleh Kemendikti-Saintek tahun 2026. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan deskripsi mata kuliah, capaian pembelajaran, sistem dan metode pembelajaran, serta sistem penilaian yang saya terapkan dalam mata kuliah Metode Pendidikan Sosial yang saya ampu pada semester genap tahun 2025-2026. Sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembelajaran Semester atau RPS berbasis OBE. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib berbobot 3 SKS bagi mahasiswa semester 2 dengan kode mata kuliah FS 191202. Mata kuliah Metode Penelitian Sosial merupakan mata kuliah metodologi yang memberikan dasar berpikir ilmiah bagi mahasiswa. Mata kuliah ini menjelaskan mengenai tahap-tahap dalam memulai suatu riset, mulai dari menentukan topik penelitian, hingga membuat karya tulis ilmiah. Mata kuliah ini juga memberikan pemahaman mendalam bagi mahasiswa mengenai bagaimana berpikir logis dan metodologis dalam merancang, melaksanakan, dan menuliskan sebuah penelitian sosial, utamanya mengenai isu-isu dalam hubungan internasional. Capaian pembelajaran lulusan pada metode penelitian sosial adalah sebagai berikut. CPL 1 yaitu mampu memahami konsep-konsep dasar, ruang lingkup, serta metodologi dalam ilmu sosial dan politik. CPL 2 mampu menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa asing dalam karya tulis akademik secara formal. CPL 3 mampu memahami sejarah hubungan antar bangsa, perkembangan studi hubungan internasional, paradigma dan interdisiplinaritas studi HI, serta isu-isu terkait melalui berbagai perspektif dan teori dalam HI. Serta CPL 7, yaitu mampu memahami ontologi, epistemologi, dan metodologi ilmu hubungan internasional, serta mengaplikasikan metodologi penelitian di bidang tersebut dengan memanfaatkan perangkat lunak. Adapun capaian pembelajaran pada mata kuliah yang diharapkan antara lain, CPMK 1, mahasiswa mampu menjelaskan garis besar proses sistematis merancang penelitian. CPMK 2, mahasiswa mampu memahami cara menyusun literatur review serta menunjukkan etika akademik yang baik dengan melakukan sitasi pada penulisan artikel ilmiah. CPMK 3, mahasiswa mampu menjelaskan bentuk-bentuk metode penelitian dan teknik pengambilan data dalam penelitian sosial. Dan CPMK 4, mahasiswa mampu menyusun karya tulis ilmiah sederhana dengan baik. Perkuliahan metode penelitian sosial diselenggarakan dengan pendekatan blended learning, yaitu perpaduan antara pembelajaran luring atau tatap muka dan daring melalui platform e-learning berupa Google Classroom. Mahasiswa dapat mengakses materi perkuliahan, mengunduh RPS, serta mengunggah tugas secara online melalui Google Classroom. Sementara diskusi interaktif, studi kasus, dan presentasi dilaksanakan secara langsung di kelas. Metode pembelajaran yang saya terapkan bersifat aktif, partisipatif, dan berbasis pada studi kasus. Contohnya, melalui ceramah interaktif yang dilakukan untuk membangun pemahaman konseptual mahasiswa terhadap metodologi penelitian sosial. Diskusi kelompok juga dilakukan untuk mendorong kolaborasi mahasiswa dalam menyusun penelitian dan karya tulis ilmiah. Case-based learning, di mana mahasiswa menyusun perancangan penelitian dan karya ilmiah dengan topik penelitian yang dipilih berdasarkan studi kasus sebagai bentuk aplikasi praktis dari mata kuliah yang telah dipelajari. Serta presentasi dan tanya jawab yang saya gunakan untuk menumbuhkan rasa percaya diri mahasiswa dalam mengemukakan pendapat dan mempertahankan argumen secara ilmiah, serta membentuk pola pikir yang kritis, logis, dan metodologis. Adapun media pembelajaran yang saya gunakan meliputi modul,
serta RPS yang dapat diunduh dari Google Classroom, PowerPoint, studi kasus, dan artikel ilmiah, serta video pembelajaran yang berbentuk micro-teaching atau kuliah hybrid melalui Zoom, serta video yang dapat diakses di YouTube. Berikut adalah referensi yang saya gunakan dalam melakukan pengajaran metode penelitian sosial. Materi pembelajaran meliputi 14 kali pertemuan dengan 2 kali ujian evaluasi. Materi pertama yaitu langkah-langkah penelitian sosial. Materi kedua menentukan topik penelitian. 3. Menuliskan latar belakang dan rumusan masalah. 4. Menyusun tinjauan pustaka. 5. Menentukan jeda penelitian atau research gap. 6. Pengenalan software sitasi. 7. Menyusun argumen penelitian atau hipotesa. Pertemuan ke-8 akan dilakukan evaluasi tengah semester, kemudian dilanjutkan dengan etika penelitian, penelitian kuantitatif, penelitian kualitatif, teknik pengumpulan data, menentukan variabel dan unit analisa, teori dan konsep, menyusun karya tulis ilmiah, serta evaluasi akhir semester. Penilaian dalam mata kuliah ini mencakup 5 komponen utama, yaitu tugas individu sebanyak 2 kali berbobot masing-masing 10%, tugas kelompok sebanyak 4 kali masing-masing berbobot 10%, evaluasi tengah semester atau ETS berbobot 15%, evaluasi akhir semester berbobot 15%, serta keaktifan dalam kelas, baik secara verbal maupun dalam diskusi berbobot 10%. Penilaian dilakukan secara objektif berdasarkan indikator seperti ketepatan dan penguasaan materi, partisipasi aktif, kemampuan berpikir logis dan metodologis, kemampuan menulis, serta kemampuan analisis terhadap studi kasus. Saya menggunakan rubrik penilaian yang jelas dan terukur, dan hasil evaluasi saya sampaikan kembali kepada mahasiswa sebagai bagian dari proses umpan balik untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Selanjutnya, mari kita simak video pembelajaran mata kuliah Metode Penelitian Sosial pada pertemuan kedua mengenai menentukan topik penelitian. Oke, selamat siang semuanya. Iya, terima kasih atas kehadirannya hari ini teman-teman, dan hari ini kita akan melanjutkan materi di week kedua ya, di minggu kedua gitu. Kemarin kita sudah menyepakati kesepakatan kelas, dan di minggu ini kita akan belajar tentang bagaimana caranya memulai riset. Khususnya nanti kita akan melihat bagaimana caranya kita akan menentukan topik riset ya. Nah, kalau teman-teman perhatikan di depan, ini adalah langkah-langkah dalam menjalankan atau melakukan riset sosial gitu. Nah, nanti ada apa aja di sini? Ini nanti template lebih ke template jurnal gitu ya. Nanti kalau teman-teman mau nulis jurnal, step-stepnya seperti ini. Gitu. Cuma nanti untuk riset kita akan modifikasi sedikit. Ada apa aja? Ada judul, kemudian ada nama penulis, kemudian ada abstrak, kemudian ada keyword. Kita akan memulai dari situ dulu. Apa sih nanti judulnya, bagaimana cara mencari topiknya, dan lain sebagainya. Kemudian setelah itu kita akan berangkat dari introduction. Apa yang dimaksud dengan introduction? Bagaimana caranya kita bisa mengawali, memantik rasa penasaran dari pembaca, memantik rasa penasaran dari orang-orang yang melihat riset kita ini. Apa sih sebenarnya yang mau dikaji gitu? Apa sebenarnya yang mau diteliti? Ada apa aja di bagian introduction? Ada research konteksnya. Konteksnya ini kita lagi ngomongin apa? Topiknya apa? Misalnya teman-teman mau membahas tentang diplomasi budaya. Jadi kita mulai dari diplomasi budaya itu sendiri. Kita mulai dari misalkan diplomasi budaya di negara X. Itu di negara mana yang lagi rame? Di negara Korea gitu. Korea ini terkenal dengan apanya? Oh, ada K-pop-nya, ada idolnya, dan lain sebagainya. Ini bisa dibingkai dalam sebuah diplomasi budaya. Jadi K-pop bukan sekedar seni aja, tetapi dia bisa dijadikan sebuah aktor yang dia membantu negaranya dalam melakukan diplomasi gitu. Nah, dan seterusnya. Kemudian urgensi risetnya apa? Jangan hanya kita mau riset ini karena
saya suka Mbak dengan topiknya, gitu ya. Jadi suka aja itu nggak cukup teman-teman. Tapi kita butuh alasan yang ilmiah yang membuat kita pengen, kenapa sih kok riset ini harus dilakukan gitu. Kenapa kok Korea? Karena saya suka BTS Mbak, karena saya suka idol Mbak, karena saya ARMY Mbak. Oh bukan karena itu, tapi secara ilmiah apa sih alasannya? Oh karena memang selama ini negara yang dia paling ngerti atau negara yang dia paling memahami apa ya? Dia paling banyak melakukan diplomasi pakai aktor itu adalah Korea, kan kayak gitu ya. Jadi ini adalah salah satu alasan-alasan kenapa kok riset tentang diplomasi budaya Korea itu harus dilakukan. Gitu. Terus kemudian berangkat dari situ nanti kita akan merumuskan rumusan masalah. Masalahnya apa yang mau diteliti? Pertanyaannya apa yang mau diteliti? Gitu. Terus nanti kita akan berangkat ke metode. Kemudian kalau metodenya sudah ditentukan, kita bisa memilih apakah metodenya akan kualitatif atau kuantitatif, deskriptif atau analitis atau eksplanatif dan lain sebagainya. Kita akan masukkan data-datanya di result and discussions. Dimasukkan datanya, kemudian dianalisa, kemudian sampailah kita kepada conclusion, yaitu mengulang lagi apa simpulan atau temuan yang sudah kita dapatkan dari situ. Kemudian selanjutnya, kemudian dari mana kita bisa memulai riset? Sebenarnya kalau teman-teman melihat di sebelah sini ada siklus riset yang disampaikan oleh Blackster et al. Ya, dia bisa masuk dari mana aja. Kalau teman-teman mau mulai dari baca literatur review boleh, teman-teman mau mulai dari mengumpulkan data dan fakta yang ada boleh, teman-teman mau mulai dari nulis dulu juga boleh. Basically ini bisa dimulai dari mana saja, tetapi biasanya kita akan berangkat dari menentukan topik riset terlebih dahulu. Ya, setelah kita tahu topiknya apa, baru kemudian dari situ kita merumuskan pertanyaannya apa, kemudian kita bisa membuat desainnya. Kalau rumusan masalahnya bagaimana, maka riset desainnya ini apakah bentuknya eksplanatif atau deskriptif. Nanti data-data yang dibutuhkan akan seperti apa. Kalau misalkan kuantitatif, apa yang mau dihitung? Itu metodenya mau pakai apa? Mau survei kah, mau interview kah, atau mau kuesioner kah, dan lain sebagainya. Bisa dipahami ya sampai di sini ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut lagi. Ini teman-teman sudah belajar di PIHI. Nanti kita hanya tinggal nge-review aja. Bagaimana caranya menentukan topik riset? Kalau teman-teman tidak banyak tahu, gimana caranya kita nentuin topik riset? Nggak bisa. Ya. Gimana caranya kita bisa nulis kalau kita nggak ngerti? Jadi kunci pertama adalah harus banyak membaca. Banyak dulu baca koran, baca artikel, baca apapun yang teman-teman seneng gitu ya. Topik apa sih yang kira-kira teman-teman suka gitu? Sukanya tadi misalkan K-pop, ya udah baca. Dari situ nanti kita akan dapat. Pasti kan kita berpikir secara kritis ya. Kenapa kok ini bisa begini? Kenapa ini bisa begini? Kenapa kok misalkan GD, tahu ya GD ya? Ya. Kenapa kok GD itu bisa jadi ambassador? Kenapa yang lainnya nggak bisa? Atau kenapa misalkan Thailand nggak bisa melakukan hal tersebut? Kenapa Indonesia nggak bisa melakukan hal tersebut? Jadi ada critical thinking yang teman-teman dapat ketika teman-teman baca. Semakin teman-teman banyak baca, semakin teman-teman muncul banyak pertanyaan di kepala. Dari situ silahkan ditulis, silahkan disaring, silahkan dibuatkan catatan yang mana kira-kira dari pertanyaan-pertanyaan random itu yang bisa diangkat menjadi sebuah penelitian. Nah, dari situ berangkatnya. Kemudian setelah banyak baca, informasi apa yang bisa teman-teman dapatkan? Teman-teman suka sama K-pop tapi ternyata datanya nggak bisa diakses, nggak jadi. Teman-teman suka sama negara mana misalkan Zimbabwe gitu, tapi nggak bisa mengakses data-data yang ada di situ, ya nggak bisa. Satu, teman-teman suka. Dua, teman-teman punya justifikasi empiris secara ilmiah. Yang ketiga, teman-teman harus bisa mengakses datanya. Kalau nggak bisa mengakses datanya, nggak akan jadi penelitian. Gitu ya. Nah, nanti setelah ini teman-teman akan diminta untuk merumuskan topik penelitian. Gitu ya. Jadi nanti satu-satu coba disampaikan kira-kira tertarik dengan penelitian apa. Gitu. Nah, kemudian berikut adalah
contoh-contoh topik penelitian yang biasanya dilakukan di HI. Gitu. Jadi semua topik itu bisa masuk ke dalam HI. Tetapi teman-teman harus lihat intersection-nya tadi. HI-nya ada di mana sih? Selama ada lintas batas negaranya, selama ada involvement dari aktor-aktor internasional, maka itu bisa considered as atau bisa diasumsikan sebagai penelitian yang HI gitu ya. Contohnya, yang pertama, boleh saya minta dibacakan yang ini, ya Pak ya, Mas baju biru? Peran UNICEF dalam melindungi anak-anak korban konflik Israel Palestina pada tahun 2023 sampai dengan 2024. Oke, menurut kamu topiknya apa? Perlindungan anak-anak. Perlindungan peran anak-anak. UNICEF itu tadi dalam melindungi anak-anak. Oke, topiknya adalah peran UNICEF. UNICEF. UNICEF ini siapa sih di sini? Organisasi internasional. HI nggak? HI ya. Jadi kita akan melihat peran UNICEF, peran organisasi internasional di mana dalam melindungi anak-anak korban konflik Israel Palestina. Kalau dari judul tersebut kira-kira siapa yang bisa merumuskan masalahnya apa ya kira-kira? Rumusan masalahnya jadi seperti apa kira-kira? Bagaimana peran UNICEF dalam melindungi anak-anak korban konflik Israel Palestina pada tahun 2023 sampai dengan 2024. Good. Bagaimana? Ya. Pastikan bahwa pertanyaannya itu akan menjawab rumusan masalah. Bisa aja kita pakai mengapa UNICEF melindungi, tapi kan jawabannya langsung ketemu ya karena itu tugasnya UNICEF gitu kan. Tapi kalau bagaimana OOI, organisasi internasional itu punya banyak peran dan tugas. Bagus. Bagaimana UNICEF punya peran dalam melindungi anak-anak korban konflik Israel Palestina dalam kurun waktu tersebut. So basically teman-teman, yang namanya rumusan masalah itu mudahnya adalah judul plus kata tanya. Judul plus kata tanya, mau bagaimana, mengapa, apa, siapa, gitu ya. Jadi bentuk rumusan masalah itu nanti adalah kalimat tanya. Gitu. Bisa dipahami ya sampai sini ya? Oke, ada pertanyaan dulu sampai sini teman-teman? Belum ada. Oke, kalau belum ada, boleh nggak? Ada yang sudah kepikiran topik risetnya akan apa? Ada yang sudah kepikiran topik risetnya? Topik yang teman-teman kira-kira sukai dan mungkin teman-teman sudah pernah baca atau sekilas baca gitu. Ada? Boleh angkat tangannya? Kita coba cek nanti. Apakah kira-kira topik ini bisa dilanjutkan untuk ditulis atau ternyata mungkin datanya belum cukup atau mungkin belum terlalu HI. Kita coba cek. Ada? Oke, silakan. Nama saya Adeline Rash Aura, NPM 220440-199. Kalau dari topik kan tadi Mbak Ratri ada mention tentang hal yang kita ada interest. Kalau saya sendiri sih Mbak, interest saya ada di K-pop, Korean pop, dan kebetulan band yang lagi saya ikutin banget adalah BTS. Nah kalau BTS sendiri ini kan banyak melakukan advokasi kan Mbak, whether itu sama UNICEF, sama UN dan lain sebagainya. Tapi baru-baru ini itu mereka ada nggak baru-baru ini juga sih Mbak, tahun 2020-2021an. Itu mereka ada campaign UNICEF Love Yourself. Itu campaignnya itu mengajak remaja-remaja untuk apa ya? Mengapresiasi diri mereka sendiri dan itu kampanye global dan mereka untuk mengumpulkan dana itu mereka melalui pembelian merchandise-nya itu collab dari UNICEF sama
UNICEF sama BTS itu sendiri. Kalau topik itu kira-kira bisa dipakai nggak ya? Oke, terima kasih. Banyak pertanyaannya menarik sekali. Berarti benar ya tadi ya contoh dari saya ya. K-pop kemudian BTS. Apakah kemudian itu bisa diangkat menjadi sebuah penelitian? Jawabannya bisa iya, bisa enggak. Gitu. Nah, silahkan nanti ada ditelusuri lagi. Apakah konteks merchandise dan scope-nya itu cuma di Korea aja atau dia global? Dia buat merchandise-nya dikirim ke negara-negara lain atau bagaimana cara packaging-nya dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah itu tadi secara scope gitu ya. Kemudian yang kedua adalah apakah kemudian data campaign ini itu cukup apa enggak? Misalnya campaign-nya ternyata cuma dilakukan dalam 1 kali aja, nggak berkesinambungan, kan datanya jadi nggak cukup untuk jadi sebuah penelitian gitu kan. Oh ya ini awareness aja gitu. Kecuali memang dalam kurun waktu tertentu dia melakukan campaign, ada serangkaian programnya itu di-share di Instagramnya, kemudian mungkin mereka punya website, kemudian ada juga promotor yang ikut mempromosikan. Nah, terus kemudian ada aktor-aktor lain yang mungkin involved. Dia menggandeng misalkan UNICEF tadi, dia menggandeng misalkan produk tertentu yang mungkin terkait dengan campaign ini. Misalnya kalau campaign Go Green ya dia gandeng kampanye anti sampah atau produk-produk yang mungkin environmental friendly. Nah, itu nanti bisa dijadikan data dari penelitian tersebut. Gitu ya. Jadi silakan nanti ditelusuri lebih lanjut lagi seberapa banyak data yang kamu punya dan kemudian apakah campaign ini dilakukan nggak cuma di Korea aja tapi secara global. Jadi ya, semoga menjelaskan ya Mbak Derin ya. Oke, terima kasih teman-teman. Ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, maka kita akan lanjut ke penugasan ya. Tugas kelompoknya adalah seperti yang di depan ini. Nanti saya akan kirimkan juga, teman-teman bisa akses di Google Classroom masing-masing. Silakan nanti dibaca dan didiskusikan dengan teman-teman kelompoknya. Kemudian tolong dicek tenggat pengumpulannya. Jangan sampai teman-teman melewati batas waktu pengumpulan. Gitu ya. Kalau misalkan nanti ada yang mau ditanyakan, ada yang bingung, teman-teman boleh kontak saya, teman-teman boleh chat via Google Classroom dan kita bisa melakukan diskusi dari situ. Gitu ya teman-teman ya. Oke, terima kasih banyak atas kehadirannya hari ini. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah menyampaikan materi di kelas, saya biasanya melakukan aktivitas interaktif di kelas. Kali ini saya membagikan kertas pada setiap mahasiswa yang berisi judul artikel atau penelitian yang pernah dilakukan. Mahasiswa diminta untuk menemukan judul penelitian milik teman lainnya yang memiliki topik serupa. Setelah bertemu kelompok topik masing-masing, mahasiswa diminta untuk menganalisis kumpulan judul tersebut dan menentukan sebuah judul baru berdasarkan topik yang mereka peroleh. Hal ini dimaksudkan agar mahasiswa mendapatkan contoh penelitian sosial dari topik-topik tertentu, serta mengidentifikasi jeda penelitian yang belum pernah dilakukan yang berpotensi untuk menjadi sebuah judul penelitian baru. Proses interaktif ini dapat meningkatkan pemahaman mahasiswa terhadap materi yang disampaikan, sekaligus meningkatkan kerjasama dan kemampuan berpikir kritis dan analitis sesuai dengan CPMK pada mata kuliah berikut. Sekian video pembelajaran mata kuliah Metode Penelitian Sosial yang dibuat dalam rangka memenuhi pernyataan diri dosen dalam Unjuk Kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT. Semoga dapat menjadi pertimbangan baik dalam proses pengajuan sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2026. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.